Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this occasion, we will talk about cognitive development as the first material in EFL class. Before, you must know about what is cognitive development. This is the process of acquiring knowledge by the use of reasoning, intuitions, or perceptions. Jadi cognitive development itu merupakan proses pemerolehan pengetahuan. Baik itu dengan menggunakan penalaran, intuisi, atau persepsi pada seorang anak. Nah, proses ini akan tetap bertumbuh ya. The process of growth and change in intellectual, mental abilities such as thinking, reasoning, and understanding. Seiring dengan pertumbuhan anak, maka intelektualnya juga bertumbuh kembang ya, dan mengalami perubahan-perubahan. Seperti tumbuhnya, berkembangnya cara berpikir, menalar, dan memahami sesuatu. Ada beberapa perspektif tentang cognitive developments. They are from some expert. The first one, Piaget, Vygotsky, and Bronner. According Piaget, the classroom activities offer opportunities to learner for learning. So Piaget concerned that the child as an active learner. Piaget memandang bahwasanya anak itu adalah pembelajar yang aktif, makanya aktivitas di dalam kelas harus memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar. Sementara itu, Vygotsky, he views that the child is social, so the teachers give gradual guidance for the students to comprehend the material. Kalau Vygotsky, dia menganggap anak itu adalah sebagai bagian dari sosial ya. Dia butuh orang lain. Dia adalah makhluk sosial yang butuh orang lain, jadi perkembangannya itu diiringi dengan adanya gradual guidance, adanya arahan dari guru. Kalau Piaget memandang anak bisa mencari tahu sendiri, sementara Vygotsky menganggap orang dewasa berperan. Sementara itu, Bronner, this is about scaffolding and routines. Nah, Bronner memandang scaffolding helps the children to solve the problem in learning. Karena pada scaffolding itu ada peran orang dewasa dalam membantu anak dalam menyelesaikan masalahnya. Lalu routines help student to develop meaningful language. Dalam perkembangan bahasanya, bahasa-bahasa rutin atau aktivitas-aktivitas rutin itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan kognitif anak. Nah, sebagai ilustrasi, let's see these pictures. You can see this is about Piaget theory. Anak mencari pengetahuannya sendiri, di active learners mengamati sendiri, sementara di sini butuh sosial ya, orang dewasa dalam menemaninya atau mengarahkannya. Dan juga pada Bronner juga harus ada juga orang dewasa yang mengarahkan anak dan juga perlu aktivitas rutin sehingganya pengetahuannya itu bisa bertambah dan berkembang. Nah, bagaimana konsep Piaget terhadap konsep Piaget ini dalam perkembangan pengetahuan anak?
Ada beberapa proses ya. The first one, assimilations. Asimilasi. This is fit a new experience or knowledge into an existing mental structure. Pada tahap awal, anak mempunyai experience ya, new experience, lalu mempengaruhi kepada mental structure-nya. Nah, misalnya ketika dia melihat seekor anjing, the dog can bark, lalu dia menganggap dogs bark. And then, pada proses accommodations, when a new object come across, the children will automatically apply the scheme to the new object. Skema sebelumnya itu mempengaruhi ketika dia melihat objek baru lainnya. Sebelumnya dia mengenal anjing, namun ketika dia melihat seekor kucing, karena mirip, ya, sama-sama berbulu, berkaki 4, secara struktur mirip, maka dia masih menganggap kalau kucing itu adalah sama dengan anjing. Nah, pada proses adaptations, it is a process of learning where schema continuously goes through adaptation. Nah, skemanya bertambah lagi, lalu beradaptasi karena dipengaruhi oleh proses assimilation dan accommodation tadi. Nah, di sini ketika anak menyadari bahwasanya seekor anjing itu berbeda dengan seekor kucing, nah ini namanya proses adaptation. Dia mulai melihat perbedaan, oh ternyata ini tidak sama. Bisa jadi dia melihat kucing lebih banyak bermain di dalam rumah, sementara anjing lebih banyak bermain di luar rumah. Atau dia mendengar suara kucing mengeong, sementara anjing menggonggong misalnya. Nah, ini namanya proses adaptation ketika anak menyadari hal tersebut. Sementara equilibrium, it is normal that you must strive to achieve goals of cognitive balance. Ada cognitive balance di sana. Jadi tidak ada pertanyaan, dia sudah betul-betul memahami ya apa yang dilihatnya sama seperti orang dewasa, sehingganya dia bisa memahami kalau bagaimana memperlakukan seekor kucing dan bagaimana kalau melihat anjing seperti apa. Jadi ya seperti kemampuannya memahami objek tersebut sudah normal ya, sehingganya tidak ada semacam kesalahan persepsi terhadap sesuatu objek. Nah, ada beberapa 4 stages of cognitive development, ada beberapa tahap ya. Yang paling dikenal tahapan perkembangan pengetahuan menurut Piaget. Yang pertama yaitu sensori motor. Nah, ini terjadi pada anak mulai lahir sampai umur 2 tahun. The child learns about himself and his environment through motor and reflex action. Di sini anak dia belajar ya, mengenal lingkungannya, baru dengan motorik, ya, gerak dan reflex action. Ada gerakan refleks dari anak. Misalnya ketika dia dipanggil namanya, maka dia akan menoleh. Atau ketika dia terjatuh, dia spontan menangis. Ketika dia, misalnya bayi-bayi itu ya, ketika dia lapar, spontan dia menangis. Ketika dia melihat suatu objek, misalnya mainan, spontan tangannya
refleks ya, memungut mainan tersebut atau mengambil mainan tersebut atau memegangnya. Tahap kedua yaitu pre-operational. Ini terjadi pada anak usia 2-7 tahun. Learning to use language and to represent object by image and words. Dia mulai belajar berbahasa ya, dan mengenal gambar atau kata-kata, atau dia tahu apa nama benda tersebut, apa nama gambar tersebut. Nah, dia perkembangan bahasa anak pada tahap preoperasional ini sangat pesat, maka dinamakan golden age. Nah, kalau ingin anak cerdas berbahasa, maka latihlah pada 2-7 tahun ini. Bagaimana melatihnya? Ya dengan berkomunikasi seintens mungkin dengan anak. Lalu yang kedua, anak pada umur ini 2-7 ini egosentrik. Mempunyai sifat ego yang sangat menonjol, tidak dapat keinginan langsung menangis, teriak-teriak, makanya ada anak yang namanya tantrum, minta mainan sampai guling-guling dan segala macamnya. Nah, ini sebagai orang tua atau orang dewasa yang mendampinginya harus bijak ya, bagaimana menyikapi anak yang egosentrik ini. Karena ada yang menganggap anak yang sampai umur 7 tahun itu adalah raja. Kenapa raja? Karena kemauannya harus didapatkan. Nah, kalau kemauannya didapatkan, apakah ini tidak berpengaruh terhadap sikapnya ya setelah dia umur 7 tahun? Tentu saja, makanya orang tua harus bijak. Misalnya ketika anak minta mainan, guling-guling dan segala macam, mungkin di awal orang tua kasih, tapi jangan sampai di sana. Sampai di rumah ketika dia sudah happy-happy, dapat mainan segala macam, disampaikan kalau si ibu misalnya kan tidak suka dengan apa yang terjadi di pasar misalnya sewaktu dia minta mainan itu. Dan kapan perlu diajarkan bagaimana cara meminta. Tidak guling-guling, misalnya apakah manggil mama, ibu, umi misalnya. Nah, diajarkan bagaimana cara minta sesuatu sehingganya egosentriknya tidak tumbuh secara liar. Lalu classifying object by a single features. Anak umur segini dia hanya bisa mengklasifikasikan objek dengan single features ya. Fitur yang masih single ya, masih fokus ya pada satu fitur saja. Misalnya ketika dia mengenal sayuran, yang dia tahu dia cuma sayur saja. Berbeda dengan ketika umur 8-11. Nah, di sini sudah several features ya. Ketika dia mengenal sayur, dia sudah tahu yang mana yang bayam, yang toge, yang kangkung dan segala macamnya. Nah, di sini pada tahap konkret operasional. Setelah umur 8-11 tahun baru dia mengklasifikasikannya, bisa mengklasifikasikan ya objek secara in several features. And then thinking logically, anak juga sudah bisa berpikir secara logis. Makanya ketika kita melarang anak pada umur 8-11 tahun itu harus jelas alasannya. Ya, harus jelas alasannya. Kalau enggak akan ditanya, kenapa begitu? Nah, misalnya ketika anak disuruh mandi sore, jangan kesorean misalnya. Jangan dekat-dekat maghrib ya. Kenapa begitu? Dia akan bertanya. Ketika kita mengkondisikan mandi sorenya lebih awal, nah kita harus memberikan alasan secara logik.
Tahap berikutnya yaitu formal operasional atau 11 tahun ke atas. Di sini anak juga anak sudah berpikir logik tentang abstrak. Ya, ini pengalaman ya tentang abstrak ini. Ketika anak saya umur 5 tahun, dia pernah bertanya tentang nyawa. Dia nggak paham karena nyawa itu abstrak. Nih, nyawa itu apa sih? Lalu dijelaskan, nyawa itu merupakan sesuatu yang membuat kita hidup, bergerak, bisa berjalan dengan bahasa sederhana ya. Kalau kita tidak ada nyawa, kita meninggal. Sampai diceritakan kakeknya meninggal waktu itu, tidak bergerak lagi sampai dikuburkan. Ketika masih bernyawa, kakek masih bisa main-main dengan Ayas. Namanya Ayas ya. Masih bisa bercanda, masih bisa berjalan, dan segala macamnya. Tapi ketika nyawa kakek sudah dicabut, maka tidak bisa bergerak lagi. Dia masih mikir, karena dia nggak bisa membayangkan seperti apa nyawa tersebut. Terus tanya lagi, sampai dibawa ke acara kurban ya. Di sana lihat sapi yang masih hidup, yang mau disembelih. Nah, diperhatikan ya. Nah, itu sapinya masih hidup, masih ada nyawa. Nah, setelah sapi itu disembelih, mulai sapi itu menggelepar-gelepar ya. Nah, itu nyawanya mulai berpisah dengan badan sapinya. Nah, ketika sapinya sudah mati, tidak bergerak lagi, nah nyawa sapinya sudah hilang. Tapi dia masih belum paham. Besok-besok masih tanya lagi. Akhirnya karena tidak mungkin ini dijelaskan, dia belum tahu memahami ya secara memahami sesuatu yang abstrak, akhirnya dibilang aja lagi, ya udah nanti aja umur 11 tahun Umi jelaskan ya. Nah, ketika itu yang si anak memang tidak bertanya lagi, dan karena janjinya umur 11 tahun mau dijelaskan. Nah, ketika umur 11 tahun, nah saya tanya lagi ke anak, ke Ayas. Ayas masih ingat enggak dulu sering nanya tentang nyawa? Iya. Gimana? Sudah paham tentang nyawa? Udah katanya. Yang dia udah paham sendiri ternyata. Karena umurnya memang sudah memungkinkan untuk memahami sesuatu yang abstrak tersebut. Nah, itulah anak dari 11 ke atas. Lalu concerning with hypothetical, the future, and ideological problem. Sudah bisa berhipotesis ya. Apa rencananya ke depan, apa yang diinginkannya ke depan, apa cita-citanya ke depan. Itu umur 11 tahun sudah bisa diarahkan dan sudah bisa menetapkannya sendiri. Berbeda dengan anak umur 3 tahun, ditanya cita-cita, dia akan bingung. Nah, ketika mamanya bilang jadi dokter, dia bilang pula jadi dokter. Nah, atau dia melihat ketika umur 6 tahun, dia melihat gurunya, karena gurunya sayang sama dia, pintar mengajarkannya, ada bilang mau jadi guru. Nah, ketika dia naik pesawat, melihat pilot bisa menerbangkan pesawat, dia bilang mau jadi pilot. Nah, bisa berubah-ubah ya. Tapi pada umur 11 tahun itu biasanya dia sudah bisa menetapkannya. Juga masalah-masalah ideological problem ya. Ini terkait dengan ideologinya, termasuk bagaimana pemahamannya terhadap agamanya. Nah, ini sudah bisa diarahkan ya.
Tidak bisa ditetapkan kalau dia terlihat soleh atau tidak. Nah, ini 4 tahap tadi ya. Ini pada tahap sensori motorik ya. Oke, umur lahir sampai 2 tahun. Lalu ada tahap preoperasional. Ini dari umur 2 sampai 7 tahun. Nah, ini ya. Pokoknya aktif. Nah, pada umur 8 sampai 11 tahun, nah ini yang thinking logically tadi sudah bisa memahami apa di sekitarnya, dan ini formal operasional 11 tahun ke atas. Sudah mulai remaja ya. Sudah bukan anak-anak lagi. Oke. Tapi secara apa ya, perkembangannya seperti itu. Nah, ini ketika anak egosentrik. Dalam hitungan cuma 2 menit ya, ada perubahan cuaca di sini, mulai dari cuaca cerah, tiba-tiba ada sesuatu yang diinginkan, diminta, nggak dapat, langsung hujan lebat. Nah, ini menunjukkan egosentriknya anak-anak. Nah, bagaimana the implementation of Piaget in education? Jadi ada pengaruh ya, the influence of Piaget theory on education. Karena dia memahami Piaget ini anak sebagai active learners, bisa memperoleh pengetahuannya secara mandiri, maka perlu di dalam pendidikan itu emphasize on discovery learning. Ada discovery learning, ya. Ini anak bereksplorasi. Nah, ini ya. Children are encouraged to discover, untuk menemukan ya, for themselves through interaction with the environment. So teacher provides some activities to promote exploration and discovery. Guru mengarahkannya pada discovery, penemuan atau explorations. Nah, seperti apa? Misalnya dengan ngajak anak bermain puzzle. Puzzle itu kan tidak dibantu menyusunnya. Pasti anak yang menyusunnya sendiri. Dia yang berpikir sendiri. Dia yang harus berhasil ya menyusunnya sehingga menjadi susunan yang pas. Lalu seperti building blocks, table games. Nah, ini game-game seperti ini dalam kelas seperti anak TK atau dari kecilnya sama orang tua itu perlu disediakan ya, karena ini untuk menumbuhkan bagaimana anak bisa aktif mencari pengetahuannya sendiri. And then sensitivity to children's readiness to learn. Guru perlu sensitif terhadap kesiapan anak untuk belajar. Makanya the teacher develop learning experience which is appropriate with the children's level of thinking. Guru harus menyiapkan bagaimana suasana belajar dengan memperoleh pengalaman. Ada pengalaman dalam pembelajaran tersebut yang disesuaikan dengan level berpikir anak. Misalnya ketika kita mengajarkan bahasa Inggris tentang warna, bagaimana supaya mereka bisa dengan experience, ya bisa jadi dengan menyuruh mereka ya memilih atau menunjuk misalnya dengan krayon ya, yang mana yang warna merah. Dia tahu ya. Nah, diambil krayon yang warna merah. This is red, this is blue, this is brown. And then ask them, which is the brown pencil? Mereka
Show me ya, they show the brown pencil. Nah, itu mereka mengalami. Nah, ketika mereka berada di luar kelas, ketika dia melihat mobil warna merah, dia ingat langsung ya, karena sudah mempunyai pengalaman ya, memilih pensil warna merah. This is red car, misalnya seperti itu. Pokoknya semua yang berwarna red yang ada di sekitarnya sampai di rumah pun dia akan ingat this is red. Nah, itu harus dipertimbangkan oleh guru bagaimana supaya anak memperoleh learning experience. Next, acceptance of individual differences. It is better for the teachers to plan activities for individuals and small group. Karena ada perbedaan ya, individu, makanya guru harus mempertimbangkan. Ada siswa yang suka kerja individu. Bisa jadi dia lebih kuat ya apanya ya, suka sendiri misalnya karena dia yakin dia bisa. Ada siswa itu yang sukanya kerja grup rame-rame karena dia suka berteman misalnya. Nah, ini harus diakomodir sama guru. Nah, sementara itu Vygotsky ini teorinya tentang sociocultural karena kalau Piaget menganggap the child is active learners, memperoleh pengetahuannya secara mandiri, sementara Vygotsky menganggap anak itu needs help karena teori sosiokulturalnya. So Vygotsky views that cultures, peers, and adult influence children's cognitive development. Budaya ya sangat mempengaruhi, misalnya budaya di rumah tangga. Ada bisa jadi orang tua itu marah-marah aja, suaranya tensinya tinggi aja. Ini berpengaruh sama anak. Atau bahasa di dalam keluarga tersebut bagus-bagus, maka akan bagus juga bahasa yang keluar dari anak. Tapi kalau sebaliknya, bahasa di dalam keluarga itu menggunakan bahasa-bahasa yang tidak pantas atau menggunakan bahasa kebun binatang, maka itu akan berpengaruh juga terhadap anak. Nah, peers ini teman sebaya, akan berpengaruh sekali terhadap anak. Apa yang dilakukan temannya, maka dia ikut juga meniru misalnya, karena dia berpengaruh, dia merasa itu temannya. Ketika dia melihat temannya guling-guling, mau ikut dengan mamanya, waktu mamanya pergi ke mall misalnya kan, nah ketika mamanya pergi, dia ikutan juga guling-guling karena ingat temannya seperti itu. And adults itu orang dewasa seperti kakak, orang tua, atau siapa saja ya, atau guru yang berada di sekitar anak. Nah, ini sangat mempengaruhi cognitive development. Makanya adults, orang dewasa yang ada dekat anak itu harus mampu ya membantu anak untuk bisa dalam perkembangan pengetahuannya itu. Ya bisa jadi dengan mengenalkan ketika anak ingin tahu ini apa. Nah, ini bunga. Misalnya dia nunjuk-nunjuk ini bunga. Ini kucing. Ini layang-layang. Nah, itu apa lagi gitu kan? Nah, harus aktif ya orang-orang dewasa di sekitarnya dalam proses perkembangan kognitif anak. Lalu ZPD, Zone of Proximal Development. This zone refers to the difference in a child's performance when she attempts a problem on her own compared with when adult or older child provides
assistance. Nah, pada zone of proximal development ini ada semacam perbedaan ya, bagaimana ketika anak menyelesaikan sebuah masalah. Ada yang mungkin bisa menyelesaikannya, ada juga yang bisa jadi tidak bisa. Dia nangis aja, kejang-kejang. Nah, misalnya ada anak yang tertinggal misalnya di mall misalnya kan. Nah, bisa jadi anak tersebut ada yang bisa nangis saja ditanya enggak bisa dia jawab. Ada juga anak yang bisa, siapa namanya ini, di mana tinggalnya ini. Nah, bisa dia menyelesaikan masalah segera ya, bisa orang lain juga bisa membantunya. Berbeda dengan anak yang tidak bisa memberikan informasi. Nah, ini sangat berbeda tergantung juga dari bantuan orang dewasa dalam hal menyelesaikan masalah ini. Jadi anak perlu dilatih untuk menyelesaikan masalah. Jangan ketika dia nggak bisa pasang sepatu, lalu orang tua langsung turun tangan. Ajarkan dia dulu. Tunjukkan cara pasang sepatu. Dibuka talinya dulu, masukkan kakinya. Nah, tuh bisa kan? Nah, jangan baru nggak bisa, langsung orang tuanya. Jadi ketika orang tuanya tidak ada atau pergi, anak bisa shock ya, karena dia tidak biasa diajarkan mandiri. Lalu bagaimana dengan pengaruh ya Vygotsky in education? Nah, ini Vygotskyan classroom emphasize assets discovery through teachers' verbal guidance and peer collaboration. Butuh bantuan guru, ya, arahan dari guru dan kolaborasi dengan temannya, karena mereka dianggap sebagai makhluk sosial. Seperti disediakan the teacher provide reciprocal teaching. This is a teacher and 4 pupils from a collaborative learning group and take turns leading dialogue on the content of the text. Jadi reciprocal teaching ini bagaimana guru menciptakan suasana belajar yang menyebabkan ada semacam dialog ya, kolaboratif grup, mereka aktivitasnya bekerja sama dengan temannya, melibatkan teman, lalu misalnya dalam bentuk questioning. Questioning itu kan ketika ditanya pasti ada respon ya, dijawab ya. It can be summarizing, clarifying, and predicting. Jadi ada semacam komunikasi dua arah ya yang diciptakan oleh guru. Berikutnya cooperative learning. Learning environment structure into group of peers who work together towards a common goal. Guru menciptakan semacam suasana belajar yang kooperatif. Ada unsur kerjasamanya antara grup atau teman-temannya ya, bekerja sama ya dalam mengerjakan sesuatu. The community of learners model. Nah, community of learners model ini bagaimana guru menciptakan suasana ya, ada the collection of learners in a course who work operatively and collaboratively in solving tasks that lead to consensus and collective of ideas. Ada semacam komunitas-komunitas, misalnya nih komunitas pintar baca, nih anak-anaknya. Nah, mereka yang rajin-rajin yang suka baca misalnya. Ada konsensus mereka, ada kesepakatan. Misalnya yang si A menceritakan kepada teman-temannya yang lain apa yang sudah dibacanya. Nah, yang versi anak-anak juga. Nah, ini namanya the community of learners model. Berikutnya, Brunner's
perspektif ya. Menurut si Barnes tadi, kalau scaffolding dibutuhkan buat anak. Nah, children need support and active help from teachers and parents if they are going to become independent learners as they mature. Butuh support dari guru ya dan orang tua. Supaya dia bisa mandiri. Ya, dukungan ya, bukan apa ya? Bukan menciptakan suasana sehingganya bisa untuk mendukung siswa untuk bisa mandiri. Bukan melakukan sesuatu untuk anak. Nah, jadi children more depend on people who have more knowledge than they do. Biasanya kan anak itu tergantung ya sama orang-orang yang menurut mereka lebih pengetahuannya. Nah, bagaimana orang dewasa, guru, atau orang tua memberikan scaffolding ini, support mereka untuk bisa mandiri. Nah, salah satunya yaitu dengan bahasa ya. This is a tool for cognitive development. Bahasa merupakan alat untuk perkembangan pengetahuan anak. Jadi bagaimana caranya? Adult can use language to mediate the world of children and help them to solve the problem. Gunakan bahasa secara apa ya, intensif ya untuk membantu anak ini dalam memecahkan masalahnya. Lalu ini ada beberapa jalan ya, bukan salah satu ya, beberapa jalan. The ways of parents to scaffold tasks for children, misalnya dalam bentuk tugas. Apa saja peran orang tua ketika anak melakukan tugas? Make the children interested in the task. Gunakan bahasa-bahasa yang membuat anak tertarik dengan tugas. Jangan sebaliknya. Ketika anak bilang, "Ma, ada tugas, Ma. Tugas-tugas panjang, seh." Nah, itu akan membuat mereka down. Tapi ketika anak bilang, "Ma, ada tugas, Ma." "Wah, mantap. Ore, ada tugas. Ayo kita kerjakan." Nah, misalnya. Dia akan tertarik. Pokoknya nampakkan antusias kita. Lalu, simplify the task by breaking it down into smaller steps. Kalau tugas yang diberikan guru misalnya terlihat agak rumit, orang tua perlu membantunya bagaimana menyederhanakan tugas itu. Mungkin ada cara-cara yang lebih sederhana sehingganya tugas itu bisa selesai atau mudah bagi anak untuk mengerjakan. Next, keep the child on track toward completing the task by reminding the goal. Anak juga harus pastikan on the track ya dalam mengerjakan tugasnya. Jangan mencele-mencele kemana-mana ya. Apa target tugasnya? Arahkan anak dengan arahan sehingganya tujuan dari tugas tersebut tercapai. Point out what was important to do or show other way of doing the task. Nah, bantu anak untuk memastikan ya, yang mana yang penting dilakukan dan tunjukkan cara melakukannya. Control the child's frustration during the task. Ketika anak mulai lelah, mulai frustasi, mulai capek, semangatin. Harus disemangatin orang tua, ya. Kapan perlu fasilitasi. Udah capek sepertinya, kalau memang butuh air, mau minum dan segala macamnya, sehingganya dia bisa mengurangi frustasinya tadi.
Demonstrate an ideal versions of the task. Tunjukkan ya versi ideal versions dari tugas tersebut seperti apa sehingganya anak mudah melakukannya. Ini peran orang tua. Sementara itu ini peran guru ya, atau bagaimana guru teachers help for the children attend to what is relevant ya. Pastikan ya, hadirkan ya apa yang relevan dengan anak, sesuaikan dengan umur anak. Nah, bisa dalam bentuk suggesting, saran, pricing the significance. Ketika dia berhasil, puji. Banyak sekali ya the pricing words ya. Misalnya good, well done, you are star, excellence, amazing. Atau banyak sekali ya kata-kata appraising ya yang bisa kita guru ucapkan kepada siswa. Providing focusing activities. Pastikan aktivitasnya ya fokus ya. Sehingganya anak juga fokus mengerjakannya. Dan encouraging rehearsal. Encourage ya, latih ya. Latih, pancing anak dengan latihan ya. Bagaimana caranya? Dengan bisa jadi dalam bentuk repetition atau exercises sehingganya anak jadi terbiasa karena planners lebih kepada language rutin ya. Sesuatu yang rutin itu akan mengalami perkembangan pengetahuan bagi anak. Adopt useful strategies. Guru juga perlu menggunakan useful strategies ya, mengadaptasi. Ya, bisa jadi dengan encouraging rehearsal, being explicit about organization. Jadi sehingganya dengan strategi-strategi yang memancing siswa untuk bisa melakukannya, maka itu akan membuat siswa bersemangat. Remember the whole task and goals. Ingatkan ya, ingatkan anak tentang the whole task and goals ya. Ya, dengan reminding, mengingatkannya, modeling, dengan berikan contoh, atau providing part whole activities. Atau aktivitasnya dibagi-bagi ya, sehingganya mudah bagi anak untuk mengerjakannya. Nah, selanjutnya tentang perspective runners, yang pertama tadi scaffolding, yang kedua yaitu tentang routine in language classroom. Guru perlu menciptakan routine language. Misalnya ketika guru mengajarkan bahasa Inggris, maka ada bahasa-bahasa yang digunakan secara rutin. The use of language classroom routinely, which happen every day, provide opportunities for language development. Kalau bahasanya rutin dilakukan, maka harus menggunakan bahasa Inggris karena sering dilakukan. Misalnya mulai dari brainstorming, pembukaan kelas, mulai dari greeting, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, good morning everybody, jawab sama anak, good morning ma'am, misalnya. How are you today? I'm fine, thank you. And you? Alhamdulillah, I'm fine too, kata gurunya lagi. Lalu buka misalnya pembelajaran. Let's start our lesson by saying Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka ucapkan bersama-sama.
Lalu let's pray, berdoa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita ajarkan dalam bahasa Inggris. Oh Allah, grant me knowledge and intelligence. Nah, lalu apa lagi? Pokoknya sesuatu yang rutin itu harus dalam berbahasa Inggris. Sehingganya juga mereka dapat belajar dengan bahasa perkembang bahasa Inggrisnya juga menjadi cepat. Berikutnya karakteristik dari young learners itu seperti apa? Pada umur 5-7 tahun, they can talk about what they are doing. Mereka bisa menceritakan atau menyampaikan ya apa yang sudah dikerjakannya. Dia akan bercerita, oh saya Bu Guru, saya kemarin ke rumah nenek misalnya. They can tell you about what they have done or heard. Dia juga bisa menyampaikan apa yang sudah mereka lakukan dan apa yang mereka dengar. Dia spontan saja. Nah, jadi kalau anak-anak itu apa yang didengar kan dilakukan, dia spontan menyampaikannya, menceritakannya. They can plan activities, bisa juga membuat rencana ya. Nah, makanya ada dipandu anak dengan skedul-skedul, misalnya mulai dari bangun pagi, jam sekian berangkat ke sekolah, ada skedulnya sehingga mereka juga bisa disiplin. Kapan harus mandi, kapan harus sekolah, kapan harus makan siang, kapan harus bermain dan segala macamnya. They can argue for something and tell you why they think what they think. Mereka juga bisa berargumen. Bisa jadi kita menganggap hal itu salah, tetapi mereka ada argumen. Dalam pikirannya ada alasan kenapa dia melakukan itu atau kenapa dia menjawab itu. Makanya jangan langsung anak disalahkan, tanya dulu. Ya, misalnya ketika dia membuat gambar misalnya, ada sesuatu yang aneh kita lihat. Tanya dulu. Jangan disalahkan, kok begini, kan itu. Nah, misalnya ketika dia membuat daun warna orange misalnya. Masa iya daun oranye hijau dong? Nah, bisa jadi dia lagi berpikir ini daunnya mungkin di musim apa gitu. Mungkin dia ada melihat pernah melihat daun yang berwarna orange sehingganya dia bisa nanti menjelaskan kan lagi musim gugur di senja hari misalnya. Nah, jadi ada alasan untuk itu. Makanya jangan langsung menjudge anak. They can use logical reasoning. Mereka juga mempunyai penalaran yang logis, and they can use their imaginations. Mereka menggunakan imajinasi mereka terhadap sesuatu, karena memang anak itu tinggi juga imajinasinya. Ketika dia tidak melakukan sesuatu, dia akan berimajinasi, sehingganya dia menganggap dia mampu melakukan itu. They can use a wide range of intonation patterns in their mother tongue. Mereka juga sensitif ya, bisa ya mengenal intonasi ya, apalagi dalam bahasa ibu. Jangankan untuk hal yang bagaimana ya, yang lebih kompleks ya, untuk memanggil namanya aja kalau intonasi dari intonasi kita memanggil namanya aja tuh udah bisa dia kenal. Kapan misalnya ketika intonasi tinggi, wah ini mama marah nih. Nah, ketika intonasinya begini, wah ini mama lagi senang nih. Nah, dia udah bisa dia mengenalinya. They can understand direct human interaction. Mereka juga mengenal direct human interaction ya, interaksi langsung. Sementara itu, karakteristik dari anak umur 8-10 tahun, their basic concept are formulae, konsep dasarnya terbentuk ya, sehingganya they have very decided view of the world. Mereka mempunyai pandangan tersendiri terhadap sekitarnya. They can tell the difference between fact and fiction. Mereka juga sudah bisa
membedakan antara fakta dan fiksi. Yang mana kejadian nyata, yang mana yang fiksi. Maaf. They ask question all the time. Suka bertanya ya. And they rely on the spoken word as well as physical word. This is in understanding the meaning. And they're able to make some decision about their own learning. They have definite views about what they like and do not like. Kita bisa memastikan ya, menyatakan I like this and I don't like this. Dan mereka punya alasan. They have developed sense of fairness, sensitif terhadap apa ya, adil dan tidak adil. Makanya sebagai orang tua atau guru berusaha seadil mungkin kepada anak. They are able to work with others and learn from others. Sudah bisa juga bekerja sama. Demikian karakteristik dari young learners. That's all for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.